bikin semangat lagi. Bapak dari Kemenang disampaikan oleh Bapak Nur Huda SPD IMPD. 10 menit ya? 10 menit, setengah jam lah Pak. 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kepada Ibu dari Dinas Kesehatan, dari Esra, dari Dinas Pendidikan, juga Bapak Ibu dari Sekap UKS Kecamatan, kemudian ibu-ibu yang penggerak PKK yang hadir, Bapak Ibu pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kemenak yang bagian dari Sekap Kecamatan, dan seluruh hadirin yang mungkin belum bisa kami sebutkan. Pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi sampai siang ini kita berjihad di jalan Allah untuk memikirkan masa depan bangsa melalui anak-anak kita yang ada di lembaga sekolah baik formal maupun non formal yang akan menggantikan kita sebagai pemimpin masa depan. Tentunya sangat dibutuhkan sehat jasmaninya, bergizi, dan ada imunisasi. Oleh karena itu, mohon maaf nanti kalau materi saya ini hanya menambah aja, Bu, saya tidak mengulas karena mohon maaf kami diberi hanya tolong digantikan saya menyampaikan materi tanpa diberi gizi. Artinya mohon maaf Bapak Ibu, saya ada hubungannya materinya dengan materi yang ada. Nah, ini yel UKS. Apa perlu kita sampaikan lagi Bu, yel UKS? Kalau sudah perwakilan aja tadi tidak apa-apa ya, nanti diamalkan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan bahwasanya orang yang akal pikiran yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Ya. Kemudian jiwa yang sehat ada dalam tubuh yang sehat. Ketika kita sakit, maka akal pikiran kita juga sakit. Nah, artinya apa? Kesehatan jasmani kita ini menentukan segala problem yang ada pada diri kita. Oleh karena itu kami di Kementerian Agama tidak hanya fokus pada bagaimana bergizi makanan itu, tetapi kami menyampaikan bahwasanya makanan yang akan mendapatkan ridho Allah adalah makanan sehat, bergizi, dan halal. Ini kami namakan bahwasanya di Kemenak ada lembaga 844 lembaga, ada 99.170 anak mulai dari tingkat RA, MI, MTS, MA yang jadi binaan kami di Kementerian Agama. Kemudian lembaga kami juga ada yang tadi dari Dinas Lingkungan Hidup, lembaga yang mendapatkan adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi, mandiri, nasional. Bahkan dulu MTSN dan SMA 1 Kedamaian, kami bisa berarti yang di Kedamaian itu dulu 2016 itu 3 tahun mengawal lomba lingkungan sekolah sehat sampai tingkat provinsi dan SMA-nya sampai nasional, karena MTS belum ada kebijakan tidak boleh ke tingkat nasional. Alhamdulillah dengan adanya program itu maka pergerakan di Sekap UKS aktif. Sekap aktif. Kemarin Bapak Kesar juga menyampaikan ini Pak, nanti dana-dana sekian untuk tahun yang akan datang mudah-mudahan itu terkabulkan dengan adanya kebijakan Bapak Bupati, sehingga Sekap tidak hanya tempelan apa nama, tetapi bagaimana Sekap bisa ada komunikasi setelah rakorda. Karena selama ini terus terang saja Sekap tidak bisa berjalan optimal dan maksimal. Hanya ada namanya Sekap saja. Nah mungkin kalau tidak
pengurus sekta, ibu dokter, bagaimana problem-problem ini, karena tidak ada sama sekali di kecamatan pertemuan-pertemuan itu, Bu. Jadi rapor pendidikan Pak Pengawas nggak tahu kalau tidak pernah ada komunikasi. Apakah terkait dengan imunisasi, terkait dengan gizi, terkait dengan suplemen-suplemen yang harus disampaikan ke peserta didik ini mungkin kurang komunikasi, sehingga instruksi yang dari dinas tidak tersampaikan pada ujung tombak. Kalau madrasah, mohon maaf Bapak Ibu, madrasah RAMI MTS MA adalah pengawas madrasah. Ujung tombak di kecamatan untuk menyampaikan informasi ke madrasah, ke gurunya, kepada madrasahnya adalah pengawas madrasah, yang beliau juga ada di struktur sektab kecamatan. Oleh karena itu komunikasi yang perlu kita lakukan. Mohon maaf, ini kita tadi menyampaikan hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan lanjutan. Dan program kegiatan dalam rangka usaha kesehatan sekolah atau dalam rangka kampanye sekolah sehat, maka di Kementerian Agama ada pengawas yang masuk dalam sektab. Semua waktu itu, semua kecamatan ada pengawas madrasah. Yang hadir ini adalah pengurus sektab. Cuma pertanyaannya, apa pernah diajak ngurus? Apakah pernah ada pertemuan sektab kecamatan? Tidak pernah. Kalau rakorda saja diundang. Nah ini yang perlu ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di tingkat kabupaten. Keikutsertaan dalam rakorda, pengawas hadir dalam rakorda. Ya, kemarin di Putri Injil tanggal 14 Mei itu pengawas hadir, cuma kurang optimal juga, Bu. Ini refleksi kita. Kenapa? Karena pada pembahasan rakornya intinya apa? Bagaimana nanti di kecamatan solusinya apa? Bagaimana tindak lanjutnya? Apakah sudah sampai sekolah terkait hal-hal yang tadi dikatakan gizi, imunisasi? Nah, ini yang perlu dievaluasi. Nah, ini perlu adanya rakor di tingkat kecamatan oleh sektab kecamatan. Di Kementerian Agama juga ada lomba lingkungan sekolah sehat internal dalam rangka hari amal bakti. Apa yang dilihat semua? Ada 8 standar yang dilihat semua. Lingkungannya juga, Bapak Ibu. Ini di setiap bukan LLS yang dilaksanakan oleh lembaga ini sektab kabupaten, bukan oleh sektab UKS kabupaten, tapi internal di Kementerian Agama. Jadi ada penghargaan kepada madrasah-madrasah yang melaksanakan sekolahnya sebagai madrasah sehat. Jadi ada perpustakaan sehat. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari Habitat, ada 2 MTS yang dapat bantuan 300 juta untuk mewujudkan madrasah yang memiliki perpustakaan sehat, perpustakaan digital ya. Ini alhamdulillah semua dilibatkan, salah dari PUPR ada, dari Pendidikan ada, dari Kementerian Agama ada, kemarin hadir dalam rangka peletakan batu pertama. Nah, kita juga melaksanakan satuan pendidikan atau madrasah ramah anak, Bapak Ibu. Bagaimana lingkungan sekolahnya yang kita mengarah pada adiwiyata oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ini. Kemudian memang ada beberapa yang jadi pilot proyek sampai tingkat nasional, ya, yang kemarin mendapatkan penghargaan di Jakarta. Itu MIN 1 Gresik yang ada di Kedamaian, kemudian MAN 1, MAN 2 dan MTSN sebagai pilot proyek untuk nasional. Artinya apa? Kementerian Agama dalam rangka kampanye sekolah sehat ini juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh kementerian kita. Di sekolah sehat ini termasuk lingkungannya bagaimana lingkungan sehat, kemudian kondisi lingkungan sekolahnya, lingkungan belajarnya ini. Namun ini juga persentasenya masih hanya 40%, Bapak, karena masih dalam taraf pemerintah. Kenapa? Karena kalau sekolah ramah anak itu ganggu ini tidak berlaku. Ujungnya itu kena anak pasti mendol, ujungnya ini. Karena sekolah ramah anak itu kalau diberlakukan betul-betul ada hal-hal yang membutuhkan biaya besar ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana layanan sekolah ramah anak ini anak yang menjadi anak yang sehat di sekolah ya, memenuhi gizi di sekolah. Makanya
visi kita arahkan tidak hanya kantin sehat, tetapi kantin sehat yang halal. Ada gerakan di Kementerian Agama sertifikasi produk halal, kemudian gerakan kantin sehat dan halal. Untuk memenuhi ini Bapak Ibu, kita ada minta atau ada juga, mau disepakati. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini adalah dasar anak yang harus kita layani. Kemudian hak hidup melindungi anak tetap hidup atas sehat. Maka perlu di sekolah kalau ada kantin sehat, tidak hanya sehat bergizi tetapi halal. Ini yang penting Bapak Ibu dari kami. Kemudian ada UKS melindungi agar tetap hidup sehat atas selamat. Ya, selamat di jalan, selamat di satuan pendidikan, selamat di lingkungan satuan pendidikan. Kita menjawab kita bersama, khususnya di pendidikan adalah guru-guru kita. Yang diharapkan adalah kondisi barisan bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asli dan nyaman. Harapan kita semuanya, anak-anak kita mendapatkan layanan yang demikian. Ini butuh pemikiran bersama untuk mewujudkan hal ini. Ini perlindungan anak di sekolah, saya kira semuanya sudah paham terkait undang-undang perlindungan anak. Maka di satuan pendidikan sekolah madrasah, ini bagaimana orang dewasa termasuk guru dan tenaga pendidikan ini melindungi anak dari kekerasan, bencana, kecelakaan dan keracunan ini. Kalau keracunan mesti banyak keracunan terkait dengan makanan. Apakah bersih atau tidak? Bagaimana cara mengolahnya? Bagaimana cara penyembelihannya? Kami menekankan di bagaimana penyembelihan hewan yang diproduksi menjadi makanan ini betul-betul halal. Ya, betul-betul halal sehingga betul bergizi dan barokah ini. Ada yang bergizi awalnya gede, gak barokah, tadi katanya lola. Ya. Termasuk pelecehan seks, ideologi negatif, diskriminasi dan perendahan martabat. Ini harus kita lindungi bersama-sama melalui UKS, ya, insya Allah, ya. Karena ada banyak komponen yang terlibat di UKS. Bentuk kekerasan Bapak Ibu, ada kekerasan fisik, psikis, verbal, simbolik, seksual dan yang lainnya. Nah, program unggulan kami Bapak Ibu ini yang harus Bapak Ibu kawal, Ibu-ibu tim penggerak PKK, baik tingkat kecamatan, ibu-ibu camat, ya. Karena Oktober sebenarnya sudah selesai kita ada sertifikat produk halal. Nanti makanan yang tidak ada label produk halal maka dilarang beredar. Keterlibatan semua komponen. Maka sekarang kami mengadakan pendampingan bagi UMKM, kantin-kantin sekolah madrasah, bagaimana proses makanan yang disajikan di sekolah ini betul-betul tidak hanya sehat, bergizi, tetapi halalan thayyibah. Semua yang produknya sudah tersertifikat akan mendapatkan sertifikat halal dari Kementerian Agama dan layak untuk dilabeli halal, dan insya Allah bisa dijual di kantin-kantin sekolah madrasah.
Jadi kita sekarang lagi kampanye bagaimana kantin-kantin ini menjadi kantin yang menjual makanan sehat, bergizi, dan yang terpenting adalah halalnya. Nah, ini ya artinya sekalian manusia ya Yonas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, kita diingatkan oleh Allah, makanlah makanannya halal yang lagi baik, ya sehat, bergizi dari apa yang terdapat di bumi ini, semuanya hewan, tumbuhan, yang penting halal. Nah, sekarang itu banyak yang nyambi itu dijual dekat sekolahan, betul Bapak ya? Nyambi di Kris itu apa di krengsengan nyambi itu ya. Nah ini kan harus ada keterlibatan semua pihak. Kalau MUI atau kita di Kemenak hanya bicara tanpa ada tindakan secara hukum oleh APA atau yang lainnya, maka kata-kata kita tidak banyak bermakna. Tapi tetap kita akan berbicara untuk berdakwah. Nah, gerakan program produk halal ini sudah menyisir di sekolah-sekolah dasar. Tim penyuluh kami dari Kemenak sudah menyisir ke sekolah-sekolah, ke UMKM, karena di setiap kecamatan ada antara 3-5 tim penyuluh yang sudah mendapatkan sertifikat sebagai penyuluh untuk memberikan pendampingan produk halal. Nah, ibu-ibu PKK yang punya UMKM monggo nanti kalau ada penyuluh dari Kemenak yang mendatangi ibu PKK sosialisasi, kami diberi kesempatan, kami diberi waktu sehingga makanan yang betul-betul halal, kalau tempura terbuat dari daging ayam, bagaimana penyembelihan ayamnya. Nah, kalau enggak halal kan bisa ayam mati dijadikan tempura, akhirnya anaknya tidak sehat. Nah ini cara menyembelihnya, cara memilih bahannya, cara membuat produknya. Ada nggak bagian-bagian dari produk itu dicampuri dengan barang yang halal? Kambingnya disembelih dengan cara halal, ayamnya dipotong dengan cara yang halal oleh juleha. Di Kemenak ada juleha, Bu ada namanya juleha. Apa Bu julehanya, Bu? Nah, juru sembelih halal, ya. Jadi juleha itu kemana-mana itu bawa pedang. Kalau ibu kan bawa hati ya. Jadi juru sembelih halal itu untuk memberikan layanan kepada rumah potong hewan agar penyembelihannya dilakukan dengan cara yang halal. Tidak dipitas gorokannya dulu baru sembelih ayam-ayam. Ini yang kita kadang-kadang akses kita di kecamatan ini kurang ada respon untuk masuk ke bawah ya. Kenapa? Karena peternak atau pemotong hewan ini jarang yang mau untuk didatangi, disosialisasikan, diberi pembinaan. Ya, dorongannya nanti malah mungkin biasanya 50 dalam satu malam, karena menurut syariah harus 30 ya, tidak boleh dicekik di banting kalau pergi celup ayam itu kan itu bisa celup banyak banget diberondoli bulunya apa ya kan, akhirnya jadi tempura itu dibawa ke kantin sekolah. Nah, jadi makanan yang sehat tapi tidak halal. Ini butuh semua komponen terlibat, apalagi ibu yang ada di kecamatan ya. Nih, pendampingan halal ya. Ada pemilik kantin madrasah, di sudah madrasah sekolah semuanya sudah didatangi Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana terbuat makanan itu bahannya ditulis Bapak Ibu. Kemudian dibawa BP POM, kemudian dibawa ke izin. Nah dapat izin, sertifikat izin Bu. Izin produk, ada izin produk, ada izin tadi sertifikat halalnya. Dan alhamdulillah sudah merata di semua kecamatan. Barangkali tetangga ibu-ibu yang belum monggo ya. Karena ini ada hubungannya dengan apalah maknanya makanan bergizi ya, tapi secara psikis ya, ini anak-anak kita tidak terpenuhi. Ini ya programnya ada hubungannya dengan pelatihan juru sembelih halal di masing-masing kecamatan ya, mengadakan pelatihan kerjasama MUI,
ada yang dengan DMI, ada yang dengan pihak Kesra Mudin itu Bapak Ibu. Nah ini biasanya Kesra kita ke Pak Mudinya untuk kerjasama penyembelihan hewan halal ya. Ini dari tim pembeli dari Mbak Juleha itu. Nih saya tidak lama-lama, tenang aja Bu. Jam setengah 12. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, tadi kehamilan tingkat tinggi adalah daerah Waringin Diorejo, Mekanti, ya daerah industri Bapak Ibu, ya. Sekarang itu kan kita sulit mendeteksi, tetapi kita di Kementerian Agama ada pembimbingan pranikah, ya, suscatin, kursus calon pengantin sasarannya anak-anak usia SMA Madrasah Aliyah. Jadi monggo kalau Bapak Ibu mungkin punya satuan pendidikan, nah, kenapa tim penyuluh kami siap? Dan ini adalah program kecamatan Bapak Ibu. Di kecamatan Kedawan itu setiap bulan ada program ini. Sasarannya adalah anak-anak usia SMA dan Aliyah. Kenapa? Tidak semua anak-anak itu kuliah, tetapi ada yang langsung tutup buku, buka teror. Nah, ini sebenarnya anakku payu, tapi dia belum punya bekal bagaimana tentang kesehatan. Nah, itu makanya di kecamatan kita menggandeng ibu bidan. Ini, jadi secara fikih bagaimana nikahnya dari Kementerian Agama, secara bagaimana nanti ketika menjadi seorang istri menjaga kesehatannya agar melahirkan tidak kekurangan darah atau anemia. Maka Bu Bidan yang memberikan penjelasan kalau kami tidak punya kemampuan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi kita mengawal tidak hanya anak SD, anak SMP, tapi bagaimana dia sekolah di formal sampai tingkat aliyah punya kesiapan hidup sehat, bergizi, kemudian imunisasinya kan baik untuk kesehatan, apalagi ditunjang dengan makanan yang sehat. Calon pengantin ini juga untuk menghindari anak-anak yang hamil di luar nikah. Ini liburan sekolah itu saya mohon maaf, kalau liburan sekolah itu saya sering dengan tim pemantau ya, tim pemantau kemana? Ke Pacet, Masya Allah, saya masuk ke sana menambah Ibu ya. Ternyata di bawah kolong-kolong itu ada yang digunakan oleh Ibu Kabin. Bu pelindung itu Bu. Kondom. Masya Allah, lesak resek Bu, betul. Kenapa? Kita itu biasanya kalau liburan ini Bu, menyisir daerah-daerah Pacet Rawas. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang sekolah di liburan ini datang ke tempat-tempat seperti itu. Kenapa? Nginepnya 5.000 Bu, sampai selama 1.000 bisa jam tahu Bu jam Bu nggak diri setengah jam. Maksud saya pengawasan orang tua, penyuluhan kepada anak-anak usia sekolah di tim Bapak Ibu. Kami punya penyuluh Bapak Ibu, kami punya penyuluh di kecamatan yang ada di KUA yang siap memberikan penyuluhan kepada sekolah, madrasah, Karang Taruna, Remaja Masjid. Nih, Karang Taruna nggak jam tahu ya. Ono sing jurusan jam 5 menit bojone nglabrak. Ya lah, sekacau. Nah, ini Bapak ya, jadi sasaran penyuluhan kami adalah anak-anak sekolah dan anak-anak yang pranikah sebelum menikah. Monggo kalau Karang Tarunanya ibu-ibu yang punya kecamatan, kita ini ada di semua kecamatan. KUA dan kecamatan adalah satu sektor. Monggo di selain kita yang memprogramkan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang punya LSM anak-anak yang pranikah, monggo ini. Baik, ada gerakan masyarakat hidup sehat. Ya tadi istilahnya pada pesantren dulu. Pada pesantren kita hanya bisa mengumpulkan dan memberikan penyuluhan Bapak Ibu ya. Tetapi implementasinya sehatnya yang kita masih belum punya kemampuan. Apalagi kalau ngomong sarananya pos kesehatan yang ada di pondok pesantren kita ini yang masih belum bisa memberikan dana. Di Kementerian Agama, mohon maaf Bapak Ibu, dana itu tidak ada.
UKS di Kementerian Agama nggak ada DIPA-nya sama sekali Bapak, nggak ada. Jadi nggak ada DIPA itu. DIPA itu ada Bu. Habis ini saya DIPA itu oleh Pak Kepala mungkin bisa. Jadi kita ingin bagaimana di Kementerian Agama yang punya pesantren-pesantren itu menjadi pesantren yang sehat. Ya, makanya mungkin ada di kecamatan itu ada yang monitoring ya, pondok pesantren ya poskes pesantren itu ya. Nah mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih karena kemarin ya kita saya kira disuruh mewakili waktu di lomba Gresik sehat itu, tapi alhamdulillah saya bisa dapat materi ini. Kalau ada yang kurang saya mengambil sebesar-besarnya. Kalau ada yang ditanyakan nanti WA saja saya ya, saya datang ke rumah panjenengan tak apa-apa. Jauh. Mau ada yang ditanyakan Pak? Barangkali kalau ada ya saya cukupkan sekian. Ya, ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Demikian mudah-mudahan lomba sekolah sehat ini tetap bergerak Bu. Jangan hanya tadi semuanya. Kenapa? Kalau industri itu turun berikan bantuan, berikan support. Nah mungkin diadakan tingkat kabupaten yang dipadekani oleh Pemkab itu harus, karena akan memotivasi lembaga-lembaga swasta khususnya yang nggak punya DIPA ataupun lembaga negeri ya, untuk berpacu menata madrasah untuk memberikan rias kesehatan yang ada di UKS itu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang masih menunggu. Ini pemateri terakhir ya Bu, saking Dinas Pendidikan. Honor.